Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi 17 tentang pengontrolan akses pengguna. Tujuan dari materi ini yaitu membandingkan perbedaan antara hak istimewa objek dan hak istimewa sistem, membuat dua perintah yang diperlukan untuk mengaktifkan pengguna agar memiliki akses ke database, membuat dan menjalankan pernyataan grant on to untuk menugaskan hak istimewa kepada objek dan skema mereka ke pengguna lain dan atau publik, membuat query kamus data untuk mengkonfirmasi hak istimewa yang diberikan. Jika Anda berbagi komputer dengan orang lain, baik di sekolah ataupun di rumah, mungkin yang sedang Anda kerjakan saat ini dapat dilihat, diubah, dan dihapus oleh orang lain. Bukankah lebih baik bisa mengendalikan hak orang lain terhadap file pribadi Anda untuk database seperti hal ini di sekolah atau di rumah? Keamanan data sangat penting. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana memberikan akses ke objek database yang dapat mengontrol siapa yang dapat mengubah, menghapus, memperbarui, mensisipkan, dan mengindeks atau merepresentasikan objek database. Mengontrol akses pengguna dalam lingkungan multi-pengguna, Anda ingin menjaga keamanan akses dan pengguna database. Dengan keamanan database Oracle Server, Anda dapat melakukan hal berikut, yaitu kontrol akses database, berikan akses ke objek tertentu dalam database, konfirmasikan hak istimewa yang diberikan dan diterima dalam kasus data Oracle, buat sinonim untuk objek database. Selanjutnya, keamanan database dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu sistem dan data. Keamanan sistem mencakup akses dan pengguna database di tingkat sistem seperti membuat pengguna, nama pengguna, kata sandi, mengelola ruang disk untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa sistem yang dapat dilakukan pengguna seperti membuat tabel, tampilan, dan urutan. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem berbeda. Database keamanan juga dikenal sebagai keamanan objek, berkaitan dengan hak istimewa objek yang mencakup akses ke dan pengguna objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Hak istimewa termasuk mampu menjalankan pernyataan DML. Hak istimewa dan skema adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL terbaru. DBA adalah pengguna tingkat tinggi dengan kemampuan untuk memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Pengguna juga dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lain atau untuk peran yang dinamai kelompok hak istimewa terkait. Hak istimewa skema. Skema adalah kumpulan objek seperti tabel, tampilan, dan urutan. Skema memiliki pengguna database dan memiliki nama yang sama dengan pengguna tersebut. Dalam kursus ini, nama skema Anda adalah kombinasi dari negara atau negara bagian Anda, sekolah, kursus, dan nomor siswa. Contohnya, USWA, SKHS, SKL01, SS22. Keamanan sistem. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 1000 hak istimewa sistem berbeda. Hak istimewa sistem seperti kemampuan untuk membuat atau menghapus pengguna, penghapus tabel atau tabel cadangan biasanya hanya memiliki 2 DBA. Keamanan sistem, tabel ini mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA kepada pengguna lainnya. Apakah Anda ingin menggunakan lain dapat menghapus tabel Anda? Tentu saja tidak. Hak istimewa sistem, DBA menciptakan pengguna dengan menjalankan pernyataan create user. Pengguna tidak memiliki hak apapun pada saat ini. DBA kemudian dapat memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna lain. Contohnya seperti ini sintaknya. Kemudian dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna dapat mengubah kata sandi sendiri. DBA pengguna pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa tertentu. Pengguna harus memiliki hak istimewa create, session, dan ID. Pengguna jika ingin dapat mengakses database. Anda tidak dapat mengeluarkan perintah create
session di Oracle Application Express ini terjadi secara otomatis di belakang layar. Keamanan objek. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan pengguna objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Tabel di bawah ini mencantumkan hak istimewa untuk beberapa objek. Teman-teman bisa melihat pada slide di layar ini. Penting untuk mencatat 4 poin berikut tentang hak istimewa objek, yaitu satu-satunya hak istimewa yang berlaku untuk urutan adalah select dan alter. Ingat, suatu urutan menggunakan alter untuk mengubah opsi increment, max value, chart atau no chart, atau Sisley atau Nosely, standard width tidak dapat diubah menggunakan alter. Hak istimewa objek, Anda dapat mengizinkan hak istimewa update reference dan insert pada kolom individu. Contohnya adalah sebagai berikut. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat tampilan dengan subset kolom, memberikan hak istimewa select hanya pada tampilan. Anda tidak mendapatkan pemberian select pada kolom individual. Hak istimewa yang diberikan pada sinonim konversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru dan lebih mudah digunakan. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa sama dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Kata kunci republik. Pemilik tabel memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Contoh yang digunakan di bawah ini memungkinkan semua pengguna pada sistem untuk meminta data dari tabel departemen alias. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap seperti objek, observe Oracle secara implements mengawasi nama objek dengan nama pengguna saat itu. Jika pengguna scored menanyakan tabel departemen, misalnya sistem memilih dari tabel scored departemen, jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek dan pengguna saat ini tidak memiliki objek dari nama itu, sistem akan mengawali nama objek dengan publik. Misalnya, jika menggunakan scored menanyakan tabel user object dan scored tidak memiliki tabel seperti itu, sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public user object. Konfirmasi hak yang diberikan jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak salah, seperti menghapus baris dari tabel yang Anda ingin memiliki hak delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi langsung. Jika Anda menerima pesan kesalahan server Oracle, tabel atau tampilan tidak ada, Anda telah melakukan salah satu dari berikut ini. Yang pertama, dinamai tabel atau tampilan tidak ada, kemudian mencoba melakukan operasi di atas tabel atau tampilan yang Anda tidak memiliki hak istimewa yang sesuai. Tampilan hak istimewa, Anda dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang Anda miliki. Kemudian bagian ditampilkan menggambarkan berbagai tampilan kamus data menggunakan Oracle Application Express Developer, menggunakan SQL Workshop, Utilities, Object Reports. Hak istimewa pengguna dapat dilihat di bagian laporan keamanan. Ini adalah tampilan hak istimewa. Selain terminologi dari materi ini, yaitu istilah pentingnya adalah hak istimewa credit session, hak istimewa grant, hak istimewa objek, keamanan objek, hak istimewa publik, peran, kemudian skema, hak istimewa sistem, keamanan sistem, dan rangkuman dari materi ini membandingkan perbedaan antara hak istimewa objek dan hak istimewa sistem, membuat dua perintah yang diperlukan untuk mengaktifkan pengguna agar memilih akses ke database, membuat dan menjalankan pernyataan grant onto untuk menguasai hak istimewa kepada objek dalam skema mereka ke pengguna lain, dan atau publik, membuat query kamus data untuk mengcover hak istimewa yang diberikan. Untuk bagian materi ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada materi selanjutnya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang membuat dan mencabut hak istimewa objek. Tujuan dari materi ini yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan oral dan keuntungan, membuat pernyataan untuk membuat hak istimewa oral dan grant, membuat grant untuk pernyataan when grant option, untuk menugaskan hak istimewa pada objek dalam skema pada pengguna lain,
atau publik membuat dan menjalankan pernyataan untuk melakukan divulge hak istimewa objek dari pengguna lain atau dari publik. Selanjutnya, peran adalah grup bernama hak istimewa terkait yang dapat diberikan kepada pengguna. Metode ini memudahkan untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Seorang pengguna dapat memilih akses ke beberapa peran dan beberapa pengguna dapat diberi peran-peran yang sama. Peran biasanya dibuat untuk aplikasi database. Untuk membuat dan menetapkan peran, pertama DBA harus membuat peran, kemudian DBA dapat menempatkan hak istimewa peran dan peran untuk pengguna. Gunakan sintak berikut untuk membuat peran. Setelah peran dibuat, DBA dapat menggunakan peran grant untuk menetapkan peran kepada pengguna serta menetapkan hak istimewa untuk peran tersebut. Contoh, ini tampilkan membuat peran manajer dan kemudian memungkinkan manajer untuk membuat tabel dan tampilan, kemudian memberikan peran kepada pengguna. Sekarang pengguna dapat membuat tabel dan tampilan. Jika pengguna memiliki beberapa peran yang diberikan kepada mereka, mereka menerima semua hak istimewa yang terkait dengan semua peran tersebut. Catatan, create role adalah hak istimewa sistem yang belum dikeluarkan ke ruang akademik. Karakteristik peran diberi nama grup hak istimewa terkait, peran dapat diberikan kepada pengguna, peran menyederhanakan proses pemberian dan mencabut hak istimewa, peran dibuat oleh DBA, kemudian mengizinkan hak istimewa objek, pengguna menggunakan sintak berikut untuk mengizinkan hak istimewa. Panduan hak istimewa objek. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek tersebut harus dalam skema Anda sendiri, atau Anda harus telah diberi hak istimewa pengguna with grant option. Pemilik objek dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau peran database lain. Pemilik objek secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Contoh grant yaitu Scott King telah membuat tabel client dalam contoh 1 di sebelah kanan ini. Semua pengguna diberikan izin untuk menjalankan select dari beberapa Scott. Berarti semua pengguna diizinkan. Kemudian contoh yang kedua, memberikan hak istimewa update untuk Jennifer dan para manajer pada kolom tertentu di tabel client Scott. Jika Jennifer sekarang ingin select data dari tabel Scott, sintak yang harus digunakan tercantum dalam contoh ini. Kemudian, atau Jennifer dapat membuat sinonim atau tabel Scott dan select dari sinonim. Lihat sintak pada contoh 4 dan contoh 5. Hak objek yang berperan tersedia untuk memberikan jenis objek skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Seorang pengguna secara otomatis memiliki semua hak objek untuk objek skema yang terkandung dalam skema. Seorang pengguna dapat memberikan hak objek pada objek skema apapun yang dimiliki pengguna kepada pengguna atau peran lain. With grant option, hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan clause with grant option dapat diteruskan ke pengguna lain dan peran oleh penerima. Hak istimewa option yang diberikan pengguna clause with grant option dicabut ketika hak istimewa memberi hak istimewa dicabut. Contoh di bawah ini memberikan pengguna Scott akses ke klien Anda dengan hak istimewa untuk menanyakan tabel dan menambahkan baris ke tabel. Contoh ini menggunakan Scott untuk memberikan orang lain hak cipta, hak istimewa. Kata kunci publik. Pemilik tabel dapat memberikan akses ke semua pengguna dan menggunakan kata kunci publik. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini menggunakan semua pengguna di sistem untuk meminta data dari tabel klien Johnson. Objek delete. Jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah, seperti menghapus baris dari tabel di mana Anda tidak memiliki hak istimewa delete, server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung. Jika Anda menerima pesan kesalahan server atau tampilan Oracle server tidak ada, Anda telah melakukan salah satu dari berikut. Yang pertama, merujuk tabel atau tampilan yang tidak ada, mencoba untuk melakukan operasi di atas tabel atau menempelkan yang
Anda tidak memiliki hak istimewa sesuai. Membatalkan hak istimewa objek, Anda dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Saat Anda menggunakan pernyataan revoke, hak istimewa yang Anda tentukan dicabut dari pengguna yang ada diberi nama dan pengguna lain kepada hak istimewa tersebut diberikan dengan penggunaan clause our current option. Membatalkan hak istimewa objek menggunakan sintaks berikut ini. Kemudian, cascade constraint diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integritas referensial yang dibuat pada objek melalui hak istimewa reference. With grant option, di bawah ini mencantumkan hak istimewa select dan insert yang diberikan kepada pengguna scored di tabel klien. Jika pengguna memberikan hak istimewa dengan clause grant option, pengguna itu juga dapat memberikan hak istimewa penggunaan clause with grant option. Ini berarti bahwa rantai penerima yang panjang dimungkinkan, tetapi tidak ada hibah melingkar yang diizinkan. Jika pemilik pencabut hak istimewa dari pengguna memberikan hak istimewa kepada pengguna lain, pernyataan pencabutan mengalir ke semua hak istimewa yang diberikan. Contoh, jika penggunaan mengizinkan hak istimewa select di tabel untuk penggunaan B, termasuk clause with grant option, pengguna B dapat mengizinkan pengguna C hak istimewa select termasuk juga clause with grant option. Sekarang pengguna C dapat mengizinkan ke pengguna D hak istimewa dan selanjutnya. Namun, jika pengguna A mencabut hak istimewa dari pengguna B, maka hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan B juga dicabut. Sinonim pribadi dan publik, seperti yang disebut sebelumnya dalam pelajaran ini, Anda dapat membuat sinonim untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberikan Anda nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan, proses, atau objek lainnya. Sinonim dapat bersifat pribadi atau default atau publik. Sinonim publik dapat dibuat oleh administrator database atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya, tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim publik. Catatan, hak istimewa sinonim kredit publik sebelum diberikan kepada akses akademik. Peranan hak istimewa berbeda dalam beberapa cara. Yang pertama, hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan skill tertentu atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Peran dan di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dan digunakan untuk pengelompokan hak istimewa atau peran lainnya. Mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau peran kepada semua. Hak istimewa datang dengan database dan peran dibuat oleh administrator database dan pengguna dari database tertentu. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi atau arah dari satu database Oracle ke database lain. Pointer atau tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kasus data. Untuk mengakses tautan, Anda harus terhubung ke database lokal yang berisi entries kampus data. Tautan database, connect tautan database adalah satu arah dalam arti bahwa klien terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B, tetapi pengguna yang terhubung ke database B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Create database link di Oracle Application Express, tidak ada koneksi konstan ke database dan sebagai hasilnya fitur ini tidak tersedia. Jika pengguna lokal pada database B ingin mengakses data pada database A, mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus data database. Koneksi atau database memberikan pengguna lokal akses ke database jarak jauh. Agar koneksi ini terjadi, setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama database global yang unik. Nama database global secara unik mengidentifikasi server database dalam sistem distribusi. Keuntungan besar dari tautan database adalah mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses objek pengguna lain dalam database jauh sehingga mereka dibatasi oleh hak istimewa pemilik objek.
Dengan kata lain, pengguna lokal dapat mengakses database jarak jauh tanpa harus menjaga pengguna database jauh. Contoh pengguna SquadKits mengakses tabel MP pada remote database dengan global name. Selanjutnya, biasanya administrator database bertanggung jawab untuk membuat tautan database. Tampilan kamus user DB links berisi informasi tentang tautan yang dapat diakses pengguna. Setelah tautan database dibuat, Anda dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situ jarak jauh. Jika sinonim diatur, Anda dapat menulis pernyataan SQL pengguna sinonim. Tautan database, kemudian tulisan pernyataan yang mungkin sinonim. Terminologi dari materi ini yaitu istilah penting yang kita dapat adalah hak istimewa create role, one grade option, hak istimewa record, pernyataan record, public sinonim, private sinonim, tautan database. Rangkumannya yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan role dan keuntungan, membuat pernyataan untuk membuat hak istimewa role dengan grant, membuat grant onto pernyataan with grant option untuk menugaskan hak istimewa untuk objek dalam skema kepada pengguna lain, dan atau publik membuat dan menjalankan pernyataan untuk melakukan revoke hak istimewa objek dari pengguna lain dan atau dari publik. Membedakan antara hak istimewa dan peran, menjelaskan tujuan tautan database. Sekian materi pada materi ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi 17 ini pada materi ekspresi reguler, yang dimana tujuan dari materi ini yaitu menguraikan ekspresi reguler, menggunakan ekspresi reguler untuk mencari, mencocokkan, dan mengganti string dalam pernyataan SQL, membuat dan menjalankan ekspresi reguler, serta memeriksa constraint. Ekspresi reguler. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan pada pengguna karakter meta. Karakter meta adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti karakter wildcard, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Anda dapat menggunakan beberapa simbol karakter meta yang telah ditentukan pada pencocokan pola. Slide berikutnya mencantumkan beberapa karakter meta dan memberikan penjelasan singkat masing-masing. Ini adalah karakter meta dengan simbol dan deskripsinya. Contoh ekspresi reguler. Ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian wildcard yang sudah Anda kenal. Mari kita lihat sebuah contoh. Mari kita gunakan operator titik untuk mencari huruf A diikuti oleh satu karakter diikuti oleh huruf C. Sebagian ungkapan reguler ini akan dilakukan sebagai A titik C. Ekspresi yang sama dengan pencarian wildcard SQL standar adalah kolom where seperti A.C. Contoh ekspresi reguler, manakah dari string berikut yang cocok dengan A.C? Contoh ekspresi reguler, string berwarna merah akan cocok dengan string pencarian A.C. Contoh-contoh lain gagal, baik karena memiliki karakter di posisi yang salah, atau dalam kasus yang lain, huruf besar bukan huruf kecil seperti yang ditentukan dalam string pencarian. Fungsi ekspresi reguler ini, Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat Anda gunakan untuk mencari dan memanipulasi string penggunaan ekspresi reguler. Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi ini pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti card, kolom, dan virtual 2. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda kutip tunggal. Fungsinya adalah sebagai berikut. Kemudian, apabila Anda meminta untuk membuat daftar semua karyawan dengan nama depan Stephen atau Stephen. Dengan ekspresi reguler, Anda cukup menggunakan fungsi reject, like, dan string pencarian, menentukan awal dari string yang sedang dicari, huruf kapital S diikuti dengan huruf kecil T, kemudian diikuti dengan huruf kecil E, diikuti dengan
huruf kecil v diikuti dengan baris menentukan OR, menentukan huruf kecil P diikuti dengan huruf kecil H, baru diikuti dengan tanda kutip dan tanda kurung, mengakhiri kelompok pilihan, baru huruf kecil diikuti huruf E, huruf kecil huruf N, kemudian diikuti dengan tanda dolar menentukan akhir string yang dapat dicari. Selanjutnya, ekspresi regular fungsi replace akan menggantikan satu pola string dengan yang lain. Contoh ini mencari H diikuti oleh vokal apapun dengan menggantikan dengan dua simbol tanda kali. Fungsi count, ekspresi regular mengembalikan beberapa kali sebuah pola muncul dalam sebuah string. Ekspresi regular di construct dan check. Ekspresi regular juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang disimpan dalam database. Memungkinkan untuk memasukkan panggilan ke fungsi ekspresi regular di misalkan construct check. Jika Anda ingin memastikan bahwa tidak ada alamat email atau tanda @ diambil dalam tabel di database, Anda dapat menambahkan construct check. Ini akan memastikan bahwa semua alamat email menyertakan tanda @. Menggunakan ekspresi reguler, Anda dapat memeriksa format alamat email lebih teliti untuk memeriksa apakah valid. Alamat email yang valid akan memberikan satu atau lebih karakter kemudian @ diikuti oleh satu atau lebih karakter kemudian a titik diikuti oleh satu karakter atau lebih. Selanjutnya, terminologi dari materi ini. Terdapat istilah penting yang digunakan dalam pelajaran ini, yaitu ekspresi reguler, karakter meta, subekspresi, dan rangkuman dari materi ini yaitu menguraikan ekspresi reguler, menggunakan ekspresi reguler untuk mencari, mencocokkan, dan mengganti string dalam pernyataan SQL, membuat dan menjalankan ekspresi reguler, serta memeriksa construct. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.